Terlihat, Miss. Apakah suara saya terdengar tadi, Miss? Soalnya tadi Miss putus-putus, Miss. Tadi siapa? Kamu siapa, Yusuf? Rizky Fauzan, Miss. Oh ya, kedengaran. Udah kok. Coba absennya udah saya absenin kan? Udah saya present. Iya. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam. ini kita akan membahas sifat mekanis lagi. Sifat mekanis banyak ya. Ada sifat tarik tuh ya. Terus sifat apa lagi? Kekerasan. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya sifat Nih, Raffi kan itu kenapa sih, Vi? Ya Allah. Oke. Nah, ya sekarang kita akan membahas sifat mekanisnya namanya sifat impact. Bahasa Inggrisnya impact. Oke. Tetap ya, mechanical properties of materials yang masuk ke dalam sesi impact. Ya, sifat impact. Oke. Kalau kemarin kita udah belajar pengujian tarik, ya kalian juga mungkin udah praktikum ya, kemudian pengujian keras juga ada praktikumnya. Nah sekarang kita akan, siapa yang masuk nih? Rafa. Kita akan, jam berapa sekarang? 12 menit, masih boleh. Oke, kita akan masuk ke pengujian selanjutnya yaitu pengujian impact. Ya, yang akan menentukan sifat impact dari suatu material. Kita uji tarik untuk mengetahui sifat-sifat tarik material, ya kan? Yang kemarin tuh yang ada kekuatan tarik maksimum ya, terus ada yield strength, ada elasticity, ada ductility gitu ya. Nah itu kita tahu dari hasil uji tarik. Kalau hasil uji keras tahu nggak? Nggak tahu. Ya, kalau kita uji keras, fungsinya untuk kita mengetahui kekerasan dari material. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar namanya pengujian impact. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau share videonya dulu ya, biar kalian ngeh. Videonya di impact, mana impact? Ini dia. Lihat ya. Share sound-nya udah. Loh, kok nggak ada? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat, Miss. Hah? Kelihatan kan? Nih. Iya, Bu, terlihat. The Charpy Impact Test. Nih, The pengujian. standardized Charpy Impact Test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and more. Jadi fungsinya untuk mengetahui kekuatan impact alias ketangguhan suatu material ya. Multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. Nah, ini The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position kalau and nggak that ada sampelnya, berarti lihat energi yang diserap berapa? 0. Nih, angkanya ke 0. Joule. Ya, 0. Telan dulu ya, nanti saya jelasin. Oke, kalau nggak ada sampelnya, ternyata angkanya 0 gitu. the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardized size and shape with the characteristic V-shaped notch. Nah, ini ada spesimennya ya. Jadi setiap pengujian itu pasti ada spesimen standarnya, termasuk tarik, termasuk impact. Ya, ada spesimen standarnya. Kalau mau nguji tarik, kalau mau nguji impact harus dibikin kayak gini dulu. Biar standar mau kalian nguji dimanapun. Gitu ya. Lihat nih, spesimennya kayak gini. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device.
Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer Pakai peen. pendulum. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic. Oh, lihat. Ini sampelnya atau spesimennya. Langsung kebelah dua. Ya, yang tadi dipukul pakai pendulum ya, secara tiba-tiba pukul pakai pendulum. Deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. Nah, ini tes kedua. The second Kalian specimen lihat has been made from perbedaan normalized sampelnya ya. steel S235. It is also placed on the support and centered. Sama persis, sampelnya juga dipotong sama. Terus The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here, the specimen did not break into two pieces. Instead, it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner. Oke. Ya, itu adalah apa namanya? Videonya. Ya, gimana share-nya? Oke. Ya, jadi kira-kira kayak gitu tuh pengujian impact ya. Jadi ada alatnya yang ada pendulumnya. Pendulumnya itu berat banget ya. Pendulumnya berat banget. Jadi nanti kalau misalnya kalian aja dapat kerjaan di tempat yang ada impact testnya, hati-hati kalau menguji ini karena pendulumnya itu benar-benar berat ya. Itu. Terus pendulumnya itu dinaikin sampai batas tertentu, sampai tinggi banget, sapol tinggi-tingginya dari alat itu. Ya, untuk apa sih? Untuk memberikan energi tumbukan buat si sampel, gitu ya. Terus sampelnya ditumbuk, bukan ditumbuk ya? Apa sih namanya? Kenapa Dava? Saya masih kurang ngerti Bu. Ya nanti ya. Itu apa ya? Maksudnya ujian. Pengujiannya. Ya, Tapi itu mau video nanya. ya. Kenapa? Apa? Itu yang tadi alat ketahanan itu jarum itu untuk ketinggian dari H besarnya atau H kecilnya atau gimana Bu? Oke, kita lihat sini ya. Jarumnya ganti soalnya. Nanti. Ini kita pelan-pelan dulu, satu. Iya. Kenapa Dava mau absen ya? Nah, ini saya masih di jalan nih, bisa beli paket, Miss. Oke. Ya udah, oke. Makasih, Miss. Ya, nah sekarang sebelum kita masuk ke prinsip itu sengaja saya mau ngasih lihat dulu gimana sih cara ngujinya gitu ya. Dan mungkin pertanyaan Osai bisa saya jawab ya. Yang jarum itu menunjukkan energi yang diserap, bukan tinggi, tapi energi yang diserap. Ya, yang tadi 90, 180, ya 0 itu menunjukkan energi yang diserap.
Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, ini ada introduction dulu ya, introduction dulu. Seperti biasa, pokoknya saya nggak peduli lah kalian mau on cam, mau off cam, tapi kalian harus dengerin, kemudian harus stay tune di device depannya ya. Nanti habis ini saya bakal tanya-tanya, oke? Oke. Oke, Miss. Oke, jenis beban ya kan sebenarnya banyak ya, tapi jenis beban itu ini saya klasifikasikan sebagai 3. Ada beban statik, yaitu beban yang dia statis bebannya. Kalaupun berubah dia lambat banget dengan waktu dan diterapkan secara seragam di seluruh material. Beban statis ya, bebannya statis. Dia tidak berubah secara signifikan. Jadi kita bisa abaikan perubahannya. Jadi kita anggap dia bebannya statis, tidak berubah. Ya. Yang kedua, ada beban dinamis. Oh iya, beban statis itu adalah kayak kemarin kita belajar, yaitu pengujian tarik. Jadi misal nih, ya, kalau misalnya kalian kalau beban statis itu kan ada gantungan baju, ya terus kalian gantung baju, ya, gantungan bajunya kalian taruh di mana ya, misalnya di lemari, terus kalian gantung baju di gantungan bajunya itu, di hangernya. Sampai bertahun-tahun nggak kalian lepas-lepas itu bajunya, digantung aja bertahun-tahun. Nah itu namanya beban statis, ya. Ataupun kalau berubah ya, baju seberapa berat sih, ya kan? Kalian gantung-gantung gitu kan? Nah itu cenderung dihitungnya sebagai beban statis. Jadi kalaupun berubah relatif lambat, itu beban statis. Ya. Yang kedua, ada beban yang lebih bahaya lagi dari beban statis. Namanya apa? Beban dinamis. Ya, beban dinamis itu adalah beban yang berfluktuasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi bebannya ganti-ganti nih. Ya kan? Contohnya apa? Angkot, lift, itu bebannya dinamis. Jembatan, ya, jalanan, itu bebannya dinamis. Gitu ya. Oke, jadi kalau waktu kemarin pengujian tarik saya ceritakan, kalau misalnya angkot, kalau tulisan maksimum 10 ya jangan dilebihin kalau bisa. Ya cuman kan kalau angkot sekarang kan biasanya suka dipepetin ya. Nah kalau bisa tuh 10 ya 10. Kenapa? Beban statis aja, pengujian tarik itu beban statis. Dia ada loh daerah plastis sama elastisnya. Ya kan? Nah apalagi beban dinamis. Beban statisnya aja bahaya, apalagi kalau kena bebannya dinamis, lebih bahaya lagi. Gitu ya lift. Ya, makanya lift memang ada alarmnya. Karena lift bebannya dinamis. Kadang-kadang 1 orang, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 10 orang. Ya kan, itu dinamis. Angkot juga sama tuh. Ya. Nah, ada satu lagi beban impak. Beban impak itu adalah beban yang dalam jarak tertentu kemudian dilakukan beban secara tiba-tiba. Contohnya apa? Contohnya waktu kalian nggak sengaja jatuhin handphone dari meja. Ada jaraknya, handphonenya jatuh. Ya kan? Terus gorilla glassnya pecah. Gitu. Atau mobil yang tabrakan. Dari ada jaraknya, jarak jauh. Nah, itu juga beban impak. Itulah yang akan kita pelajari, beban inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi beban beda-beda ya. Kalau beban tarik itu yang kemarin bebannya statis. Ya udah kalian kena beban 700 Newton, 700 Newton aja. Pelan-pelan. Dikasih bebannya pelan-pelan. Relatif waktunya pelan-pelan. Dinamis, bebannya ganti-gantian. Kayak jembatan, kayak angkot, kayak lift, itu beban dinamis. Udah belajar kan? Kemudian yang hari ini akan kita pelajarin adalah beban impak, yaitu beban impact, beban kejut, bahasa Indonesianya beban kejut. Jadi beban yang diberikan kepada material pada jarak tertentu secara tiba-tiba, impact. Contoh aplikasinya adalah yang tumbukan ya atau barang yang jatuh dari ketinggian tertentu. Itu adalah beban impact. Ya, berarti logikanya adalah hari ini kita akan belajar tentang material yang kayak gimana yang bisa tahan dengan kondisi beban impact.
Material kayak gimana yang bisa tahan terhadap beban yang di-apply secara tiba-tiba. Itu. Beda ya? Oke. Nah. Oke, sebelum masuk, jadi ini ada ceritanya dulu. Ya. Jadi zaman dulu ya, kita tahu nih, ya, pada 1912 ada kapal namanya The Royal Mail. Jadi The Royal Mail itu banyak. Royal Mail berapa? 1, 2, 3 dan segala macam itu. Ya, macam-macam nih kapal The Royal Mail ini banyak. Salah satu kapalnya yang termasuk paling bagus ya, namanya Titanic. Yang saat itu memang kenapa dia sangat bangga sekali dengan kapalnya? Karena memang saat itu tahun 1912 baja A36 merupakan material yang paling tangguh sedunia. Baja merupakan material yang paling tangguh dunia. Ya, memang baja tangguh. Ya kan, buktinya bisa jadi rel kereta, bisa jadi roda kereta. Ya, karena memang baja tangguh. Jadi no wonder pada saat itu engineer-nya memang sangat bangga sekali dengan ciptaannya ini. Gitu. Tapi ternyata pada temperatur rendah, ya, ternyata pada temperatur rendah, minus 2 derajat Celcius, lambung kapalnya malah patah. Dan ternyata yang kejadian seperti ini bukan cuma Titanic. Ada lagi namanya Liberty Ship. Kapal-kapal ini kapal TNI AU. Kok TNI? Ya, apa namanya? ABRI-nya mereka lah ya. Itu. Apa tuh, Bu? Patah juga ternyata. Patah jadi 2 juga. Sama kayak Titanic, tapi di mana? Waktu winter. Sama dong, ini nih, minus 2, waktu winter. Ini juga waktu winter, patah juga. Jadi zaman dulu nih ya, zaman dulu, patah-patah kayak Titanic ini banyak sekali terjadi. Gitu ya. Ini satu lagi. Nih, tahun 8889, ya, di Alaska, tahu dong, dingin banget Alaska gitu kan. Udah Alaska, dia musim dingin pula. Tiba-tiba banyak mobil yang aksisnya itu patah. Dan itu nggak cuma satu, jamaah dia patahnya bareng-bareng. Gitu. Apa yang terjadi di situ? Ya, dan kita akan belajar kenapa mereka bisa patah kayak gitu. Ya, karena kekuatan energi impaknya berkurang. Ya, kita akan belajar ya. Jadi ini, kita akan belajar kenapa bisa kayak gini. Gitu ya. Kalau zaman dulu mereka nggak ngerti, karena belum ditemukan memang ilmunya. Nah, sekarang engineer-nya udah pada ngerti. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke konsep pengujian impak. Apa konsepnya? Seperti yang tadi saya bilang, pengujian impak adalah kita mengukur kegagalan material terhadap gaya yang diterapkan secara tiba-tiba, beban yang diterapkan secara tiba-tiba. Apa yang diukur dari pengujian itu? Impact energy. Ya, ingat, kalau pengujian tarik, data mentahnya apa? Data mentahnya adalah P versus delta L. Itu dari alatnya. Ya. Kalau pengujian kekerasan data mentahnya apa? Tergantung tuh, dia bisa Vickers, bisa Knuth, bisa Rockwell dan lain-lain. HRB, HRC, HRA macam-macam ya. Kalau pengujian impact, data mentahnya yang tadi saya tanyain adalah impact energy, yaitu energi impact. Apa energi impact? Energi impact adalah energi impact itu tiba-tiba ya, beban kejut impact itu. Energi yang bisa diserap sama material ya sebelum patah saat menerima beban impact. Jadi ketika material mengalami tumbukan, maka tumbukannya itu ada energi. Energinya itu akan diserap sama materialnya. Ya, energinya itu tuh akan diserap sampai material. Ya.
Makin banyak materialnya itu bisa menyerap energi, maka dia akan sulit patah si materialnya itu. Ringsek aja ringsek, tapi dia nggak patah. Gitu ya, contohnya mobil. Ya, semakin bagus mobil adalah mobil yang memiliki ketangguhan yang tinggi. Ini ketangguhan ya. Ingat ketangguhan kemarin apa? Kemampuan material untuk menyerap energi sebelum patah atau sampai patah. Ya, makin banyak energi yang diserap sama itu material akan tidak membahayakan si drivernya. Kenapa? Energinya udah sibuk diserap sama si mobil. Kalau mobilnya tidak menyerap energinya, maka energinya ya udah mobilnya aja waktu numbuk dia udah nyerah, nggak bisa nyerap energi, ya udah berarti diserap sama manusianya. Oleh karena itu, salah satu job desk-nya mobil adalah memiliki ketangguhan yang sangat tinggi. Gitu ya. Jadi kenapa kalau kalian tanya kenapa sih mobil harganya beda-beda? Karena ketangguhannya beda-beda, materialnya beda-beda. Terus ngaruhnya kemana? Ke sini ngaruhnya. Makin tangguh suatu material, semakin banyak bisa menyerap energi sampai dia patah. Ingat yang tadi gambarnya, tadi video. Ada waktu dipukul, langsung patah. Belum apa-apa dia udah nyerah. Patah langsung tuh. Tapi ada tadi yang dipukul, dia nggak sampai patah. Nah, yang material kedua itu berarti bisa menyerap energi sangat banyak sampai dia patah. Itu yang tangguh materialnya. Yaitu adalah ketangguhan suatu material. Yang kalau di pengujian tarik, kita lihat dari mana? The largest. Daerah yang paling luas di bawah kurva, itu material tangguh. Tapi ternyata material tangguh bisa kita uji secara langsung dengan pengujian impak. Oke, saya ulang ya. Jadi konsep pengujian impak itu adalah memberikan beban impak atau beban kejut atau beban tiba-tiba dengan jarak tertentu. Ya, hasilnya apa dari pengujian impak? Impak energi. Semakin tinggi energi impak yang terdeteksi pada jarum yang tadi, maka makin tinggi material tersebut bisa menyerap material. Kalau makin besar energi yang diserap sama material, materialnya makin tangguh. Karena ketangguhan adalah kemampuan material untuk menyerap energi sampai patah, ya. Jadi kenapa kita belajar sifat mekanis ya ini? Karena kenapa aplikasi material itu beda-beda. Ada aplikasi yang memang tahan impak, ya. Ada yang aplikasi yang memang bahannya cuma ditarik doang. Ada aplikasi yang memang bahan untuk dinamis. Jadi makanya kita belajar nih macam-macam sifat mekanis. Jadi kalian bisa milih, oke, mobil kalian pakai yang material tangguh gitu. Ya, ada material keras kan, makanya banyak handphone yang kalau jatuh dari atas ketinggian tertentu kacanya pecah. Padahal Gorilla Glass, kenapa? Karena Gorilla Glass itu adalah material yang keras, cuma keras. Keras itu apa? Tahan gores, tahan jejak, bukan buat dibanting. Walaupun sekarang ada teknologi lebih canggih lagi, dari 6 meter katanya sih nggak apa-apa tuh ya Gorilla Glass-nya. Itu. Tapi secara umum, dia cuma material keras, bukan material tangguh. Material keras cuma tahan gores, tahan abrasi. Material tangguh adalah material yang tahan dikasih beban impact. Ya, jadi dari atas pendulumnya dinaikin, langsung lepas secara tiba-tiba sampai sampelnya kena beban impact. Nah, sampelnya kena beban impact, kita lihat nih sampelnya. Dia bisa nyerap energi yang banyak apa enggak? Dari mana nanti hasilnya? Dari jarum yang tadi. Di situ kita bisa melihat ketangguhan material dari impact energi ini. Gitu ya. Oke, nanti saya tanya. Nah, ini konsepnya nih.
Yang pertama pendulumnya, strikernya, nih. Kita naikin dulu, dinaikin sampai atas. Ya kan, sampai mentok. Dilepas, langsung menghantam spesimen. Terus ya udah spesimennya itu nyerap energi. Ya kan, sampai titik yield. Terus habis itu deformasi plastis, ya kan? Terus dia nyerap energi sampai akhirnya dia patah. Udah sih gitu doang sebetulnya konsepnya. Dikasih beban kejut aja. Nah, menariknya sampelnya harus kayak gini. Tuh. Ada notch di sini. Yang huruf V ini nih namanya notch. Bahasa Indonesianya namanya takik. Harus ada V. Nah, notch-nya ini macam-macam. Ada bentuknya V, ada bentuknya keyhole, lubang kunci. Tapi harus ada notch-nya. Kenapa sih harus ada notch? Karena notch ini merupakan stress concentration. Karena kenapa? Karena kita pengen dia patah. Kita pengen dia patah. Jadi kita bikinlah stress concentration di sini biar dia patah. Ya, sampelnya wajib kayak gini ya kalau pengujian impact. Tuh. Ada hitungannya sendiri. Ya, metode pengujian impact ada dua. Ada Charpy test, ada metode IZOT. IZOT. Ya, bahasa Indonesianya IZOT. Ada metode Charpy, ada metode IZOT. Boleh dua-duanya, boleh silahkan. Biasanya Charpy banyak dipakai di Amerika dan paling banyak kalau udah dipakai Amerika biasanya dia banyak dipakai seluruh dunia ya. Nah, kalau IZOT dia kebanyakan pakai di UK. Ya. Tapi boleh kalian mau pakai dua-duanya boleh. Biasanya Indonesia pakainya Charpy. Yang tadi makanya Charpy. Ya. Nah, ini spesimennya. Bedanya apa sih? Saya lupa kasih tahu nih. Bedanya apa? Lihat yang pertama sini. Kalau Charpy, lihat di sini ya. Charpy. Yang pertama yang beda adalah arah pendulumnya. Kalau Charpy, sampelnya dikagetin dari belakang takik. Dikagetin dari belakang kalau si Charpy. Dan sampelnya diletakkan secara horizontal. Ya, metode Charpy adalah metode yang sampel diletakkan secara horizontal. Kemudian pendulumnya, strikernya, arahnya dari mana? Belakang takik. Tuh lihat. Jadi kalau Charpy dikagetin, tiba-tiba dari belakang. Ya. Kalau IZOT itu pendulum, lihat di sini itu arahnya dari depan takik atau notch. Ya. Dan sampelnya diletakkan berdiri atau vertikal. Ini IZOT. Ya, jadi pengujian impact ada dua. Ada metode Charpy, ada metode IZOT. Sistemnya sama. Ya, sama-sama pakai pendulum naik ke atas, kemudian dilakukan pembebanan secara tiba-tiba kepada sampel. Yang beda cuma peletakan sampelnya, terus arah pendulumnya nyerang. Ya, tentunya yang ketiga ukuran sampelnya beda, takiknya. Gitu ya. Nah, ini nih. Ini Charpy. Ini Charpy. Jadi, mau tanya, kenapa? itu kalau tes impact hasil satuannya apa Ibu? Energi impact. Joule. Oh iya. Energi impact. Energi per milimeter gitu, tergantung lebar bendanya. Oh enggak, iya. Tapi lebar bendanya kita sudah tentukan secara standar ya. Jadi pas lagi kalau udah hasil dari yang tadi yang saya nanya, jarum-jarum itu udah tinggal ambil aja hasilnya.
gitu ya. Itu energi impaknya yang diserap. Itu data mentahnya. Udah bisa kalian analisa di situ. Oh, ini lebih gede. Oh, ini lebih kecil gitu ketangguhannya. Oke. Nah, ini kalau Charpy. Ini kalau izot. Lihat tuh, posisinya nggak di tengah. Takiknya posisinya nggak di tengah. Ya. Kalau izot, takiknya nggak di tengah. Kok nggak bisa P? Ya. Tapi kalau Charpy di tengah. Boleh takiknya berupa huruf V, boleh takiknya keyhole. Tapi ini yang paling banyak dipakai karena paling gampang bikinnya. Ya, lubang kunci susah dah. Ya kan ribet bener ini. Oke, sebelum masuk ke sini, ya, saya mau tanya dulu. Siapa ya? Apaan tuh? Nah dulu, siapa ya? Bondan lu dah, Bondan. Bedanya beban statis, impak sama dinamis. Masih. Sip, mantap. Selanjutnya, Gavi. Hadir, Bu. Gavi. Jadi, yang lebih tangguh siapa? Ronaldo apa Messi? Messi. Oh, Ronaldo. Ya. Masih Where is Messi. Messi? Ya? Oh, saya pikir udah Ronaldo. Oke. Oke, Gavi. Sekarang konsep pengujian impak kayak gimana? Konsepnya benda siang yang pengen dites ini itu diberikan gaya secara mendadak gitu, Miss. Oke, data mentah dari alat pengujian impact apa namanya? Impact energinya. Energi. Apa itu impact energi? Impact energi itu energi kejut yang diberikan kepada benda yang ingin ditesnya itu. Energi yang diserap. Iya, energi yang diserap sama benda ketika diberikan gaya kejut. Oke, sip. Nah, ini sama juga namanya ketangguhan ya. Makin tinggi impact energinya makin tangguh apa makin nggak tangguh? Gavi? Makin tangguh. Tangguh, oke. Makin tangguh, Miss. Tangguh. Oke. Siapa lagi nih? Raffi Miss, pasti sekarang. izin ke kamar mandi ya, Miss. Iya, Raffi hadir. Raffi, metode impact ya kan? Ada dua. Apa aja tuh? Terus bedanya apa? Iya, tadi lagi. Metode Ada impact dua, Bu. kan? Dua. Yang satu Charpy, yang satu Izot. Oke. Kalau Charpy kayak Ya kan, gimana? Bedanya? Yang Charpy itu yang dari belakang pokoknya yang Dari belakang apa? Dari belakang apa? Ininya apa sih? Naboknya, ya kan? Apanya? Ininya apa sih? Ini apa namanya? Itunya yang nabraknya kan Ya. Pendulumnya dari Kalau belakang yang- apa? Dari belakang apa? dari belakang benda. Takik, namanya takik. Oh, Takik. Ini takik nih. Oh iya, takik namanya. Yang Takik cowoknya itu kan. Cowoknya. Cowoknya iya. namanya takik, Tapi bahasa kalau- Indonesianya. Ya. Izot yang dari depan. Charpy-nya sambil tiduran, Izotnya sambil berdiri. Iya, mantap. Ya kan? Ganteng banget. Ganteng. Oke. Jadi Gavi, Ronaldo sama Messi gantengan mana? Kan Messi udah kalah.
Ganteng Ronaldo ya kan? Tetap Messi, Miss. Ronaldo. Gantengan Antonio. Neymar. Lanjut ya. Saya pas lagi ngelihat Messi kalah, saya ingat Gavi loh. Oke. Lagi dia tiba-tiba chat, apa namanya, milih Ronaldo apa Messi? Ya masa milih Messi ya kan? Oke, lanjut ya. Lanjut sini. Lah, iya lah, Miss. Messi, Miss. Gavi, lihat sini Gavi. Lihat sini Gavi, ya kan? Nih. Oke. Nah, tadi kan kita belajar ya konsepnya. Kita udah belajar konsep nih, konsep pengujian impak ya kan. Terus metodenya juga udah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke sampelnya. Tadi kan kita lihat tuh ya. Oh, sampelnya ada yang tiba-tiba patah. Ya kan? Patah, ada yang dia nggak patah gitu ya. Masih nyangkut. Nah, ternyata dari sampel pun ya, kita bisa menganalisa seberapa tangguh itu material, seberapa banyak material itu bisa menyerap energi, ya. Dan ini adalah contoh-contohnya. Oke, mode perpatahan, ya. Ini sebetulnya berlaku untuk semua pengujian ya, ya kan? Mode perpatahan ada 3. Yang paling ekstrim, highly ductile fracture, yang ulet banget, berarti elastis banget tuh, yang ulet banget nih yang ini tuh. Highly ductile fracture. Yang kedua, yang paling ekstrim, kita pindah ke sini dulu. Brittle fracture, patahnya brittle. Lihat tuh. Kalau misalnya ulet, dia patahnya kayak gini tuh waktu dicabut tuh. Ya kan? Gimana sih kalian tuh kalau misalnya dulu tuh saya kalau punya permen kayak permen gulali gitu ya, pas lagi dicabut kan dia putusnya gini ya. Slime deh. Slime kalau kalian cabut pelan-pelan itu kan putusnya kayak gini tuh. Kenapa? Karena dia ulet. Ductile banget. Kalau misalnya di grafik pengujian tarik, panjang. Saking ductile-nya, saking uletnya, dia bisa ditarik. Terus kalau pas dia patah, bentuk patahnya gimana? Gini dia runcing tuh. Ya, runcing. Kalau yang brittle, yang patahnya getas banget. Nih, yang materialnya getas banget. Ya, berarti kurasnya bukan main. Waktu patah, dia rata. Tuh, lihat tuh. Nah, ini kalau yang getas. Berarti kalau getas, dia sangat dikit menyerap energi. Nah, ini bahaya nih, getas ini bahaya. Ya. Nah, yang paling banyak adalah patahan moderately ductile fracture. Jadi dia ada ductile-nya, dia juga ada brittle-nya. Dia nggak ductile banget, dia nggak brittle banget. So-so. Ini yang paling banyak. Tinggal, oh dia lebih banyak ductile-nya, oh dia lebih banyak brittle-nya, tapi bentukannya modenya gabungan. Ductile and brittle. Ini yang paling banyak. Kalau yang ductile banget, contohnya adalah emas murni. Ya, emas murni itu dia ulet banget, ya. Ulet banget, makanya emas murni 24 karat itu lumayan jarang untuk dijadikan perhiasan, dibentuk kayak cincin, dibentuk kayak kalung, apapun itu jarang. Kenapa? Uletnya bukan main, susah bentuknya. Ya, gampang dipenyek-penyek. Ya, makanya emas-emas itu biasanya bukan emas-emas ya, apa namanya? Gold gitu ya. Itu biasanya di perhiasan itu 22 karat atau 18 karat paling banyak. 75% doang emasnya. Ya, karena udah ditambahkan lagi, diperkeras lagi sama material lain. Jadi bisa dibentuk kayak cincin, gelang, emas, dan segala macam. Itu ya. Timbal juga tuh. Polimer pada suhu tinggi ini uletnya setengah mati. Ya. Nah, jadi metode patahan 3 ya. Metode patahan 3, yang satu ductile banget. Kalau ductile banget, patahannya bentuknya kayak gini, tapi jarang memang. Ya, kalau brittle banget, patahannya rata. Kalau dia campuran, patahannya kayak gini.
Kebelah dua, ya. Kita akan masuk ke sini. Oke. Nah, patahan ulet. Ya. Pertama adalah patahan ulet atau patahan daktail. Ciri-cirinya apa patahan daktail? Yang pertama, patahan daktail dia kelihatan terjadinya dalam beberapa tahap. Maksudnya apa? Jadi material kalau dia daktail mau putus dia bilang-bilang, makin lama makin tipis, ada necking, ya kan? Ada necking baru dia patah. Itu daktail. Ya. Jadi kalau materialnya itu termasuk material yang ulet, material daktail, ketika dia mengalami beban dan sampai akhirnya dia masuk daerah plastis, sampai akhirnya dia melebihi ultimate tensile strength, ya udah nggak bisa balik, ya kan? Maka makin lama materialnya makin tipis dia tuh, makin kecil kelihatan. Itu daktail. Proses patahnya terjadi dalam beberapa tahap. Gitu ya. Itu yang pertama, kelihatan. Yang kedua, waktu patah, dia ada bentukan cup and cone. Oh, kalau di mesin istilahnya male sama female. Jadi waktu patah dia ada male sama female, ada cup and cone. Ya. Terus ketika patah kelihatan warnanya itu dia geradakan, tidak teratur. Terus ada kayak apa ya, kayak serat-serat, dimple-dimple, dan kusam. Jadi warnanya gelap, nggak teratur, berserat sama kusam. Ini ciri-ciri patahan ulet. Ya. Nih contohnya nih. Ya, 3 ya. Patahan ulet yang pertama biasanya kelihatan, yang kedua terbentuk cup and cone, yang ketiga pas lagi kita lihat patahannya dia gelap, ya, terus dia nggak teratur, dia ada serat-seratnya. Dekil lah pokoknya kalau patahan daktail. Gitu ya. Buat apa sih kita tahu? Nah, kadang-kadang ya tiba-tiba material udah patah duluan dan kita bisa menganalisa dari hasil kegagalannya itu. Nah, itu kita analisa. Tuh. Nah, ini dia proses patahnya material ulet. Waktu dia dialami beban, dikasih beban, apply. Sepakat dong, makin ditarik, makin tipis ini materialnya. Oke, makin terus daerah plastis, sampai akhirnya terbentuklah, ini necking awal. Tuh. Jadi kalau misalnya material ulet, pasti kelihatan dia ada neckingnya. Tuh, kelihatan dia. Necking ini terjadi setelah melewati UTS. Tapi ingat, baru kejadian pun setelah UTS. Kalau bebannya masih di bawah UTS, dia nggak akan necking. Tetap bahaya tapi nggak kelihatan. Ya, jadi necking UTS apa, Bu? ultimate tensile strength. Yang maksimum, titik maksimum beban tertinggi yang bisa ditahan itu. Ya. Tapi at least si daktail ini kalau mau patah dia ngasih tahu dulu, gue mau patah gitu katanya, karena kelihatan neckingnya. Ya, walaupun baru kelihatan setelah si materialnya mengalami ultimate tensile strength, alias beban yang paling tinggi yang bisa dia terima. Kalau masih di bawah itu, dia nggak akan ngeliatin necking. Gitu ya. Tapi setelah ada UTS ya, setelah UTS mulai ada small cavity, ada rongga-rongga, ya kan ketarik-tarik, ya udah. Putus-putus lah itu di dalamnya. Bolong-bolong. Nah, rongga-rongganya ini, cavity-nya akhirnya coalescence. Nyatu. Ya udah. Cavity-nya nyatu, mulailah ada crack di sini tuh. Yang D crack. Rambat cracknya. Ya udah, kalau cracknya udah sampai ujung, patah. Patahnya 45 derajat. Makanya terbentuk cup and cone. Itulah patahan ulet. Ya, patahan ulet itu lebih disukai daripada patahan brittle. Kenapa? Karena dia ngasih tahu necking.
ya. At least dia ngasih tahu necking. Jadi pas lagi ada necking langsung diganti biasanya. Ya kalau bisa sih jangan sampai necking ya. Itu karena necking pun terjadi setelah UTS. Jadi mau kalian kasih beban dikit kek, mau kalian kasih beban banyak kek, udah necking ya tinggal tunggu patah. Ya. Gitu. Itu ductile. Sekarang yang kedua. Metode brittle. Bedanya apa? Kalau brittle dia terjadi dengan sedikit atau tanpa deformasi. Ingat, kalau brittle kan materialnya pas lagi diuji tarik, tahu-tahu patah. Kenapa? Emang dia nggak bisa nyerap energi apa-apa. Dia terlalu getas, dia terlalu keras. Jadi dikasih energi dikit, udah patah. Nah makanya kalian jangan batu-batu. Kalau terlalu batu, nggak bisa nyerap energi dari luar tuh, langsung patah. Sekali diuji, patah dia. Tuh Gavi, jangan batu-batu Gavi, makanya ya. Astagfirullah. Ya, jangan batu-batu. Kalau batu udah kebanyakan energi di dalam, jadi sekali dapat energi dari luar, nggak ada yang dia bisa nyerap. Udah sibuk sama energinya dia dalam tubuhnya, ya. Itu brittle, getas namanya. Ya, jadi kalau getas itu dia nggak bilang-bilang, tahu-tahu patah, tanpa deformasi, dikit banget. Jadi kalau material kalian material getas, dikasih beban dikit, itu langsung patah. Makanya bahaya. Brittle itu bahaya banget. Nggak ada necking-neckingan, nggak ada panjang-panjangan, tahu-tahu patah aja. Gitu ya, tahu-tahu patah. Dan ini merupakan fenomena beban dinamis. Beban dinamis rata-rata berubah jadi brittle. Jadi nggak ada necking-neckingan, ya tahu-tahu patah aja udah. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya, yang pertama nggak bilang-bilang kalau putus dia, tahu-tahu patah. Karena brittle dia tidak punya deformasi elastis, jadi dia nggak akan bilang-bilang langsung patah. Yang kedua, kalau tadi bentuknya cup and cone, kalau ulet, nah kalau dia tuh lihat tuh lurus aja dia, rata, mengkilap, berkilau halus. Kalau yang tadi enggak, kalau ulet geradakan, ada kayak coak-coakan ya, gelap, hitam, dekil, itu kan, berserat, itu ulet. Kalau brittle, dia mengkilap, dia halus nih patahannya, nih contohnya ini tuh. Cenderung rata. Makin rata itu material patahnya, makin brittle berarti dia. Nah, ketika dibuka permukaannya ada V-shape atau chevron. Jadi kalau kalian dengar bentuk patahannya chevron, bukan perusahaan itu ya, tapi bentuknya huruf V. V-shape. Tuh. Ini huruf V tuh. Ini berarti patahnya getas nih kalau begini. Bahaya ini ya. Tuh. Terus atau bisa juga fan pattern. Jadi pola kayak kipas angin nih, pola kayak kipas angin tuh. Gitu. Ya, jadi itu bedanya getas sama ulet. Kalau ulet, dia kalau patah bilang-bilang ada neckingnya, kalau getas nggak ada. Kalau misalnya ulet, bentukannya waktu patah cup and cone. Kalau brittle cenderung rata. Gitu, bentukannya V-shape atau fan pattern. Kalau ulet, cup and cone. Kalau brittle, fan pattern atau V-shape. Ya, yang ketiga, kalau brittle, dekil, terus berserat, dimple berserat, coak-coak kecil-kecil gitu, ya nggak halus. Itu itu ulet. Kalau brittle, dia mengkilap, dia halus, ya dia lebih mengkilap, dia lebih halus. Itu brittle, gitu ya. Jadi kita bisa melihat ketangguhan dari material dengan melihat
permukaan patahannya. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini. Ya, jadi aduh deh. Oh ya, Afnan. Afnan mana Afnan? Kurnia. Apa saya, Miss? Lah Afnannya mana? Kagak nyaut-nyaut. Ini mau di samping. Ya udah Afnan dulu. Afnan. Iya, Bu. Ini siapa nih masuk nih? Oke. Tapi Bu, Tar dulu. Afnan. Jadi patah itu mode patahan material dibagi berapa? Itu bagi dulu 3 Bu. 3 apa aja? Apa aja? Ini kan 3 ini. Iya itu. Ductility. Dinanya dulu, apaan? Apaanan? Ini yang high ductility, brittle sama yang moderate atau tengah-tengah. Campuran ya. Oke, sekarang kalau ductile, ciri-cirinya apa? Ductile. Afnan, masih Afnan. Kalau itu ini ciri-cirinya ada necking, The necking. Terus? ada tahap-tahapannya gitu. Nah, Kedua. misal Terus? Nan. terus patahannya itu ada apa namanya? Ada bentuknya Bu. Apa bentuknya? Bentuknya itu ada berpasangan cup and cone. Nah. Terus kalau dilihat Nah, permukaannya gimana permukaannya? Permukaan patahannya? Patahannya itu cenderung tidak beratur gitu Bu. Ada segi dan kusam-kusam gitu Bu. Oke, itu ulat ya. Sekarang siapa lagi ya? Miss, saya mau nanya, Miss. Apa? Itu kan 3 patahan tadi itu kan ditarik gitu kan, Miss? Nah, kecepatan penarikannya itu berpengaruh gak, Miss? Misalnya ditarik ke pelan-pelan sama tiba-tiba ditarik kencang gitu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi ini adalah berdasarkan pengujian tarik, di mana pengujian tarik itu adalah bebannya statis. Jadi secara pelan-pelan. Ya, jadi semuanya ini berdasarkan laboratorium. Pengujiannya secara pelan-pelan, secara statis. Dan bebannya pun sama, nggak berubah ya. Bebannya bukan beban fatigue ya. Bebannya nggak berubah, jadi statis saja. Ditarik pelan-pelan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya itu, kalau ditarik secara cepat, nanti jatuhnya dia impact. Cepat kan dia beban tiba-tiba, gitu ya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi makanya gini loh, basicnya itu kita harus tahu pengujian tarik. Kenapa? Karena tarik itu yang paling udah bebannya statis, pelan-pelan pula. Ya kan? Jadi kalau tarik aja dia bisa gagal, apalagi dia kena beban impact, apalagi dia kena beban dinamis. Gitu ya. Jadi makanya engineer biasanya, oh yield strength-nya berapa? Sekian MPa, gitu ya. Dibagi safety factor-nya langsung 2. Biar aman. Kenapa? Karena aplikasinya pasti bukan cuma beban statis dong, kadang dinamis, kadang beban kejut, gitu. Gitu, misalnya jembatan ya kali aja nanti ada yang lompat-lompatan gitu kan, walaupun gak signifikan gitu. Nah itu makanya di lift kalian jangan lompat-lompatan ya, gak lucu soalnya. Karena kenapa? Karena lompat. Nggak boleh Bu ya. Ya nggak boleh tuh. Kalau beban statisnya aja itu bahaya, apalagi beban kejut. Beban statis itu aja bahaya, apalagi dinamis sama beban kejut itu bahaya banget. Lebih cepat. Oke, sama aja Bu. Kenapa? Agak. Lebih cepat. Lebih cepat gagalnya. Gitu. Kenapa Oshai? Itu tadi mau nanya tapi nggak tahu pertanyaannya ini Bu, maaf Bu. Berarti pengujian yang tadi yang di video awal tuh kayak manual ya Bu. Kalau komputer ada nggak Bu itu? Kan lebih simpel komputer nggak sih Bu atau gimana?
Soalnya kan kalau jarum gitu kan penilaiannya kan kadang suka nggak presisi kan ya Bu ya. Iya benar-benar. Sejauh ini sih kalau di Indonesia masih manual ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri sih udah pada computerized ya. Gitu. Jadi terdeteksi penyerapannya langsung computerized. Cuman kalau di Indonesia kayaknya masih manual. Saya nggak tahu sih kalau perusahaan-perusahaan sekarang ya. Karena sekarang pengujian tarik di Indonesia aja di perusahaan-perusahaan tuh udah alatnya udah canggih-canggih. Kalau itu kan zaman dulu banget tuh yang tadi diuji ya. Gitu. Oke, makasih Bu. Tapi kalau misalnya itu kan sampel ya. Kalau di mobil nih HPM ya. Kan kalau motor namanya Astra Honda Motor tuh, Honda yang ngurusin motor. Kalau Honda yang ngurusin mobil namanya Honda Prospect Motor, ya kan? Nah, di HPM itu ada tuh pengujian impact untuk mobil. Jadi dia ada field-nya sendiri. Karena ini penting banget memang. Gitu ya. Oke. Tadi tuh saya mau nanya siapa ya? Saya lupa. Nathan dah nih, Nathan, biar berani. Nathan. Mana Nathan? Ada Miss. Nathan, sekarang tadi kan dikasih tahu ya sama Afnan, oh ternyata kalau material ulet tuh kalau dikasih beban dia ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Tahapannya apa aja? Waktu ditarik. Ini kamu baca tuh. Itu kan Miss yang awal necking, pembentukan small cavity, penggabungan cavities untuk membentuk retakan, terus perambatan retak, dan final shear fracture at a 45. Pakai bahasa kamu aja Tan, pakai bahasa kamu. Jadi pertama kan ditarik tuh. Ya Miss. Nah, saya tanya dulu, necking itu terjadi setelah mengalami beban apa? Beban Putri kasih tahu tuh apa? Beban hidup El. Beban hidup El. beban UTS bukan sih Miss, yang ultimate tensile strength. Ya, jadi ketika dia sudah terkena beban yang melebihi beban yang bisa dia tahan beban UTS ya, maka akan ada necking. Terus habis necking muncul apa? Itu Miss, pembentukan small cavity. Ya, ada rongga-rongga. Terus habis itu rongga-rongganya gimana? Rongga-rongganya kecil Miss. Iya. Yang di Kalau makin ditarik masih kena beban? besar. Iya, ngegabung tuh ya, rongga-rongga yang tadi ngegabung. Iya. Terus kalau udah ngegabung rongganya terus kenapa? Membentuk cavities. Cavity itu rongga. Kan udah ngegabung. Terus habis ngegabung jadi Retak. apa? Retak. Habis retak? Habis retak, perambatan retak Miss. Ya, habis perambatan retak? Itu tuh yang final shear cerai. Patah. Ini Iya patah. patah sama. Patah, udah gitu doang ya. Ini ceritanya yang di dalam tubuhnya material apa yang kejadian tuh kayak gini gitu. Makanya dia bisa patah cup and cone. Gitu ya. Oke, Tan udah. Sekarang patahan getah siapa ya? Dias, coba Dias. Yes. Ya Bu, ada. Dias patahan brittle. Coba ciri-cirinya apa Dias patahan brittle? Ciri-cirinya ini Miss, ngebentuk V-shape yang kayak gambar kedua itu Miss. Ya nggak sih? Iya. Terus dia ada tanda-tanda nggak kalau mau patah si si getas-getas ini kalau mau patah dia ada tanda-tanda nggak? Dias. Ada Miss. Nggak ada, dia nggak ngasih tahu kalau dia mau patah. Kalau ulet, dia ngasih tahu kalau mau patah. Ini Miss, nggak ada terus mendadak. Mendadak kalau brittle. Ya, terus permukaannya gimana permukaannya? Mukanya mengkilap Miss. Mengkilap, halus ya? Sama halus, iya. Oke, sip.
Oke, kita udah belajar ya. Aduh, panas bentar ya, saya nyalain AC dulu. Oke. Sekarang kita udah belajar tadi, oh ternyata material tuh ada yang getas, ada yang ulet. Yang kalau misalnya yang bagus yang mana? Yang getas, yang getas, yang ulet. Makin tangguh material, biasanya dia keuletannya makin tinggi. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi tinggi keuletannya. Itu makin susah patahnya. Tuh. Oke, yang bagus tuh ulet. Oke. Tapi ternyata si material itu dia bisa berubah. Tadinya ulet, tadinya menyenangkan, jadi menyebalkan, jadi brittle. Ya, ternyata material bisa berubah. Yang tadinya dia ulet, dia bisa menyerap banyak energi, tapi ternyata dia bisa berubah secara tiba-tiba. Tuh, material aja bisa berubah tuh, secara tiba-tiba. Gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang terjadi sama kapal-kapal yang tadi di awal saya ceritain. Ya, kapal Titanic gitu kan, terus aksis-aksis itu gitu ya, itu yang terjadi. Ternyata materialnya yang tadinya ulet, tadinya tangguh, jadi getas. Kok bisa? Karena ternyata material-material tertentu pada temperatur ruang atau pada temperatur cukup tinggi ya, itu dia bisa tangguh. Tangguh berarti menyerap energinya banyak. Termasuk baja. Baja merupakan material yang tangguh. Berarti baja merupakan material yang ketika kena beban impact, dia akan menyerap energi dengan banyak dan dia nggak akan patah ke belah dua. Itu baja. Ya, oh berarti yang Titanic bener dong. Benar, karena dia pakai baja A36 namanya. Yang dibalik ya, A36 materialnya, material A36. Oke, nah si material Titanic ini itu memang merupakan material yang paling tangguh saat itu, paling tangguh loh ya. Berarti kalau kena tumbukan, dia paling penyok dikit. Tapi ternyata baja merupakan material yang tangguh cuma di temperatur ruang sampai temperatur tinggi. Ketika baja berada di temperatur rendah, nih, ini kan temperatur ya nih, tuh, temperatur rendah, baja tiba-tiba dia berubah sifat. Yang tadinya menyenangkan si ulet, akhirnya kalau temperaturnya dingin, dia berubah menyebalkan, jadi si brittle. Gitu. Ya. Jadi, baja itu bisa berubah. Gimana cara kita mengetahui? Nah, diujilah ductile to brittle transition. Gimana caranya? Jadi, pengujian sampel-sampel impact yang tadi tuh, yang Sharpie tadi tuh, yang kotak-kotak, diuji temperatur rendah sampai temperatur tinggi. Ternyata yang namanya material baja, dia bentukannya begini tuh, huruf S kayak gini. Ini Sharpie toughness, ketangguhan, ini temperatur. Ini temperaturnya makin tinggi. Tuh, kalau temperatur tinggi, ketangguhannya tinggi. Ketika temperaturnya rendah, ketangguhannya rendah. Ini baja. Dan zaman dulu mereka nggak ngerti. Ya, makanya zaman sekarang baja sudah tidak lagi dipakai untuk lambung kapal pesiar atau kapal apapun. Karena kenapa? Karena di luaran sana banyak 4 musim. Ya, jadi kan nggak mungkin. Pas lagi winter, diem aja pas lagi winter. Kan nggak mungkin, ya kan? Tuh, ya, jadi sekarang material lambung kapal sudah dirubah. Bukan dari baja lagi, tapi dari aluminium. ALMG.
Gitu ya. Nah, salah satu fungsi dari pengujian impact itu kita jadi tahu ya, ductile to brittle transition-nya. Apa ductile to brittle transition itu? Ya, pengaruh temperatur terhadap penyerapan energi impact. Jadi ada kalanya material yang berubah temperatur, sifat ketangguhannya juga berubah. Kita tahu dari mana? Ductile to brittle transition curve, kurva ductile to brittle transition. Ya, dan ini merupakan kurva yang bagus untuk merekomendasikan kira-kira materialnya ini kita pakai di temperatur berapa. Gitu ya. Jangan di sini nih. Tuh. Temperatur lebih tinggi. Lihat di sini, temperatur lebih tinggi. Energi impact-nya tinggi, berarti ketangguhannya tinggi. Energi yang bisa diserap tinggi. Kalau temperatur rendah, energi impact-nya rendah. Yang bisa diserap rendah. Patahannya getas. Ya, kalau energi impact-nya besar, patahannya bulat. Itu yang terkandung di kurva ductile to brittle transition. Gimana cara kita dapat ini? Dari pengujian impact di berbagai temperatur. Ya, jadi ternyata pengujian impact itu bukan cuma dipakai di temperatur ruang biasa, tapi dia juga bisa dipakai di berbagai jenis temperatur. Supaya bisa lihat apa? DBTT. DBTT, ductile to brittle transition temperature. Yang atas, ductile patahannya. Kekuatan impact-nya tinggi, energi yang diserap tinggi, temperaturnya tinggi. Kalau makin bawah, temperaturnya rendah, dia berubah jadi brittle, energi yang diserapnya kecil, ketangguhannya kecil. Gitu ya, ini salah satu yang bisa kita ambil dari pengujian impact. Kalau kalian ngujinya di berbagai temperatur ya. Nah, lihat sini. Nih, yang atas, upper shelf, energinya tinggi. Tahu dari mana energinya tinggi? Tinggal tarik sini nih itu. Energi yang diserap, energi absorb, joule, tinggi. Kalau temperaturnya makin ke atas, temperaturnya makin ke bawah, lower shelf, rendah. Energi yang diserap, rendah. Kalau nggak ada sampelnya, nggak ada yang diserap, nggak ada yang nyerap, ya udah nol. Makanya yang tadi pengujian awalnya, kalau nggak ada sampel, jarumnya kan nol. Kenapa? Orang nggak ada yang nyerap, makanya nol. Nggak ada yang diserap. Ya, kalau dia nyerapnya dikit, berarti dia getas, gampang patah. Baru kesentuh dikit, patah. Baru kena beban hidup dikit, patah. Itu getas berarti, ya. Tapi kalau ulet dikasih beban, dia nyerapnya banyak, bisa tahan banyak dia. Itu ulet. Ya, kalau di ductile to brittle transition, ulet posisinya di atas. Ketangguhannya tinggi, energi yang diserap tinggi. Gitu ya. Nah, yang di tengah nih, yang tajam ini namanya transition. Nih, ini nih bahaya di sini ya. Tapi masih oke lah kalau di transition. Ini yang bahaya nih yang lower ya. Gitu. Dan ternyata beda material, kurva ductile to brittle transition-nya juga beda. Ini skip aja ya, lupa. Jadi beda-beda nih. Tergantung materialnya, tergantung yang pertama takiknya. Pertama takiknya. Jadi kalau misalnya kalian punya material, takik itu dianalogikan sebagai apa sih? Cacat. Takik itu cacat.
Jadi material yang ada takiknya sama yang nggak ada takiknya akan lebih cepat patah yang ada cacatnya. Ya, kalau ada cacat ya lebih gampang patah dia. Kalau nggak ada cacat, lebih sulit patahnya. Yang kedua, konfigurasi takik. Cacatnya bentuknya gimana? Tajam nggak? Ya, kalau makin tajam cacatnya, ya makin gampang patah. Ukurannya, material yang kecil-kecil akan lebih cepat patah dibandingkan material yang gede. Kenapa? Karena yang kecil energi yang bisa diserapnya juga lebih dikit. Struktur kristal. Nah, ini nih struktur kristal. FCC, HCP, BCC. Dulu waktu saya ajarin ya. Ingat kan? Nah, ternyata juga mempengaruhi. Ya, kita skip aja ya. Lihat di sini nih, lihat tuh. Jadi material itu dia beda-beda kurvanya. Tergantung yang ini tuh. Itu ya. Tuh, nah ini nih. Saya pengen highlight di sini nih. Ini apa? Pengaruh struktur kristal. Lihat di sini. Ternyata kalau BCC, lihat nih, low strength material. Kalau BCC nih, material yang struktur kristalnya BCC, dia ada brittle to ductile transitionnya. Tuh, di BCC. Ya, energi impaknya tinggi sih pas lagi temperaturnya tinggi ya. Tapi pas temperaturnya rendah, si BCC ini dia energi impaknya rendah. Ini BCC ya. Ini logam metal, apa sih namanya? Baja. Baja ini BCC. Lihat HCP. Heksagonal. Contohnya apa? Keramik juga nih, tuh. Material yang getas-getas, tuh. HCP itu material yang getas. Lihat posisi impact energi di mana? Di bawah. Tuh, dia tidak bisa banyak-banyak menyerap energi impact. Itu material getas. Kalau material BCC lumayan di atasnya. Lumayan, ini tinggi juga tuh. Tapi penyakitnya material BCC itu kalau temperatur rendah dia PR tuh. Malah getas. Percuma. Ya, yang menarik di sini adalah FCC. Tuh. Material FCC. Ternyata material FCC, lihat tuh, ductile to brittle transitionnya hampir nggak ada. Tuh. Ya. Material FCC, contohnya adalah aluminium. Dia hampir nggak punya ductile to brittle transition. Harga impaknya tinggi. Inilah aluminium. Makanya sekarang kapal tidak lagi dibuat dari baja. Udahlah berat, PR banget. Waktu winter dia cepat patah lagi. Sekarang diganti pakai paduan aluminium. Ya, inilah si FCC. Powerful nih si aluminium ternyata. Mau temperatur tinggi, hajar. Temperatur rendah, hajar. Boleh, kata aluminium gitu. Karena kenapa? Karena saya nggak punya ductile to brittle transition, kata aluminium. Makanya dia bisa dipakai. Mau winter boleh. Mau summer boleh, silahkan. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan kandungan materialnya. Tuh berubah-berubah jadi ya. Jadi intinya, sifat tarik material beda-beda, sifat impact material beda-beda, sifat keras material itu beda-beda, paduannya beda, sifatnya beda lagi. Ya, jadi makanya ada yang namanya handbook. Ya, karena emang tiap material itu beda-beda. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Raffi, mana? Raffi ke toilet, Bu, tadi di chat, Bu. Apa sih? Lama banget ya. Kurnia dah. Kurnia. Hadir, Miss. Si kompor nih, si kompor. Ayo, Kurnia.
Ductile to brittle transition apaan Kurnia? Jadi baja itu memiliki sifat brittle di saat suhu yang rendah. Nah, tapi di sisi lain baja juga memiliki sifat ductile di suhu tinggi. Nah, di antaranya kalau misalnya suhunya naik, nah itu dia transisi antara brittle ke ductile behavior gitu, Miss. Gampang kan? Gampang ya. Ya jadi mulai sekarang kalian bisa ngerti ya gitu, maksudnya intinya ketika nanti memang kalian mau bikin suatu produk harus bisa milihnya materialnya itu nanti diaplikasiin bebannya apa nih, beban tiba-tiba apa bebannya didiem aja, statik, dynamic, ya impact itu dulu. Terus oke, temperaturnya berapa? Temperatur normal, temperatur tinggi, temperatur rendah gitu ya. Jadi bisa lah ya. Pokoknya intinya keluar dari materi saya, keluar dari kelas saya, kalau ditanya bisa lah ya kan. Tuh. Nah lagi siapa? Raffi udah balik belum? Osai coba, Miss. Osai. Gavi lagi aja deh, Gavi. Iya, Miss, ya, hadir. Gavi. Gavi, kalau di temperatur tinggi, material itu cenderung memiliki sifat ulet apa getas? Tinggi dia kuat. Hah? Berarti dia ulet. Ulet. Kalau ulet berarti ketangguhannya tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau ketangguhan tinggi berarti energi yang diserap lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak. Banyak. Kalau di temperatur rendah? Kebalikannya. Kebalikannya. Terus material yang hampir tidak memiliki ductile to brittle transition itu material yang struktur kristalnya apaan, Gavi? FCC. FCC. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanya apa enggak? Betul kan? Saya mau nanya yang lanjutin yang tadi, Miss. Apa? Yang tadi kan yang kecepatan itu kalau misalnya ditariknya kenceng gitu itu berubah gak, Miss? Kan tadi ada 3 tuh, Miss. Berubah. Yang highly ductile, yang moderately, sama yang brittle ya kalau gak salah. Nah itu nanti kalau misalnya ditarik dengan kecepatan yang berbeda, model patahannya itu bisa ganti juga gak? Oke, ya. Bisa ganti, bisa enggak. Ya, tergantung kecepatannya. Tapi bisa ganti. Yang kedua, fatigue. Nanti kalian belajar sama Bu Vina ya. Fatigue ya. Walaupun materialnya itu ductile, tapi ketika dia sudah lelah, kena fatigue, dia tiba-tiba berubah jadi brittle. Yaitu menariknya. Ya, jadi di luaran sana itu material akan banyak sekali terkena beban. Yang tadinya bebannya, yang tadinya materialnya udah brittle, ulet, pas lagi dia kena fatigue, dia lelah, malah brittle. Jadi mode patahan bisa berubah bukan cuma gara-gara temperatur. Ya, kecepatan juga bisa. Kemudian bebannya juga bisa berubah. Ya, gara-gara beban juga mode patahan bisa berubah. Gitu ya, makanya yang paling titik terendahnya ya itu adalah pengujian tarik. Kalau pengujian tariknya aja dia bisa patah, maka impact udah pasti patah, kemudian fatigue udah pasti patah. Tariknya material yang ditarik dia ulet, dia masih bisa tetap ulet. Tapi kalau udah kena beban dinamis, material ulet belum tentu dia ujung-ujungnya nanti bakal ulet terus. Bisa getas tiba-tiba. Ya, jadi segitu bahayanya. Makanya kita belajar. Tuh ya, makanya kalian ngitung-ngitung MACPAC. Ya karena ini, safety factornya berapa sih gitu. Kira-kira materialnya ini nanti tahannya sampai beban berapa doang sih? Gitu ya. Jadi intinya sih ini sebetulnya. Mempengaruhi, bisa merubah mode patahan. Fatigue itu apa sih nanti sebetulnya sama Bu Vina? Jadi kalau fatigue itu misal, material kalian kena beban, tarik, tekuk ya.
Terus geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Temperatur tinggi, temperatur rendah, temperatur tinggi, temperatur rendah. Ya makanya gelas kaca kalau digeser panas, kasih dingin, kasih panas, kasih dingin, tahu-tahu pecah. Kenapa? Shock dia, fatigue, kecapean. Gitu. Material kalau udah kena fatigue, mau dia ulet kek, mau dia getas kek, patahnya pasti getas. Fatigue itu lebih bahaya lagi. Ya. Gitu. Fatigue itu nantilah sama Bu Vina, ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Gavi bisa berubah nggak? Bisa berubah. Gitu. Ada lagi yang mau Oke. tanya? Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, oke. Kalau gitu, kalau gitu ini berarti Ya, Bu. kenapa? Vi, lama benar kau toiletnya. Toiletnya di mana, Vi? Beneran sakit perut, Bu. Seriusan. Perut. Pacaran. Oke, ya. Jadi ini adalah materi terakhir dari saya ya. Jadi minggu depan kalian sudah sama Bu Vina.